Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin al-kiram amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tak terasa kita semua ada di malam ke-29 bulan Ramadan, malam di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat untuk bergiat dalam beribadah, terutama terkait dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua kita umat Islam yang hari ini menjalankan ibadah saum, puasa kita semua ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dipantaskan oleh Allah taala untuk mendapatkan malam yang istimewa ini. Malam yang tentu saja baik dan sangat baik untuk kita semua bermunajat kepada Allah Ta'ala, terutama terkait dengan kejadian ketetapan Allah, musibah, bencana, balai. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari musibah ini, dibuat hati dan jiwa kita sabar untuk menerimanya, dan Allah Ta'ala gantikan seluruh kesulitan, kerumitan, kesusahan dengan kemudahan dan kebahagiaan. Untuk itu melalui media ini saya mengajak para jamaah, para pemirsa sekalian untuk senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi musibah ini, sehingga hari-hari yang kita lewati itu ada dalam kebaikan dan pahala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga melalui media ini saya ingin menyapa sejumlah saudara teman dimanapun, terutama para aktivis dan pengurus Ansor seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan dan afiah. Juga saudara-saudara saya yang di sejumlah tempat, melalui media ini saya menyapa. Mudah-mudahan meskipun untuk Lebaran esok kita tidak mudik, mungkin tidak bertemu, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi obat bagi kerinduan, untuk saling mendoakan di antara kita semua, saling mengingatkan di antara kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim menggantikan perpisahan kita untuk sementara ini dengan sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah dalam
kesempatan terakhir saya membacakan kitab Ayyuhal Walad untuk bulan Ramadan ini. Insyaallah jika Allah berkenan dan berkehendak, kita bakal sambung kajian tentang kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menuntaskan kitab yang ditulis oleh ulama besar, ulama rujukan, ulama sedunia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut saja membacakan dalam kitab yang saya pegang itu halaman ke-7, terkait dengan nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali terhadap salah seorang muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh, jadikan himmah, keinginan yang kuat di dalam ruh, wal hazimata fin nafsi, dan jadikan kekalahan itu ada dalam nafsu, wal mauta fil badani, dan jadikan kematian itu ada dalam tubuh. Li'anna manzilaka al-qabr, karena rumahmu yang akan kau tempati nanti adalah kuburan. Wa ahlul maqabiri, dan para penghuni kubur, yantadirunaka, mereka menantimu, fi kulli lahzatin, dalam setiap saat dan kesempatan, mata tasilu ilaihim, kapan kamu akan sampai atau bertemu dengan mereka. Iyyaka wa iyyaka antasila ilaihim bilazad, hati-hati, hindari bertemunya kau dengan para penghuni kubur itu tanpa membawa bekal. Qala Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hadhil adzad, tubuh-tubuh ini adalah qafasut tuyur, sangkar bagi burung-burung, au istablul dawabi, atau kandang bagi binatang-binatang peliharaan. Fatafakkar, maka renungkanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, min ayyihima anta, dari manakah di antara burung dan binatang piaraan itu anta, kamu berada atau kamu berasal. In kunta minat tuyuril alawiyah, jika engkau termasuk dari burung-burung yang alawi, yang memiliki himmah yang tinggi, fahina tasma'u, maka ketika kamu mendengar, tinina tabli irja'i ila rabbik, ketika kau mendengar dentuman atau suara dentuman dari ayat irja'i ila rabbik, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, tatiru sa'idan, maka engkau akan terbang setinggi mungkin, ila antak uda fi a'ali burujil jinan, sampai kau hinggap di pucuk-pucuk atau di ujung-ujungnya istana-istana surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad, arasy Allah ar-Rahman bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Wal iyadzu billah, mari kita berlindung kepada Allah. In kunta minad dawab, jika engkau termasuk kepada binatang yang merayap atau binatang peliharaan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala pernah firmankan dalam sebuah ayat, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang-binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Fala ta'man, maka kamu tidak akan merasa nyaman, intiqalaka, dengan perpindahanmu, min zawiyatid dari pojok dunia, ila hawiyatin nari, menuju hawiyahnya neraka. Warwiya, dan riwayatkan, annal Hasan al-Basriyya, bahwa Syekh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, u'atiya syurbata ma'in baridin, pernah diberikan air minum yang dingin, fa akhadal qadha,
lalu beliau mengambil gelas, wa ghusya alaihi, lalu pingsan, wa saqata min yadihi, dan gelas itu jatuh dari tangannya. Falamma afaqa, ketika ia tersadar, qila, dia ditanya, malaka ya Aba Sa'id, ada apa wahai Abu Sa'id? Qala, maka beliau menjawab, zakartu amniyata ahlin nar, aku ingat dengan angan-angan keinginan penghuni neraka. Yaquluna li ahlil jannah, mereka berkata kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, berikanlah kepada kami air atau apapun dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam baris awal apa yang dituliskan oleh Al-Imamul Ghazali, beliau mengingatkan tentang manusia itu apa, untuk kembali melihat tentang diri kita, bahwa manusia itu adalah ruh, bahwa manusia itu ada nafsu, dan bahwa manusia itu punya jisim atau punya badan. Itulah dimensi tentang manusia. Manusia bukan semata tubuh saja, tetapi di dalam tubuh ada dimensi lain yang justru itu menjadi utama, menjadi pokok bagi manusia itu sendiri. Roh tentu saja, dan nafsu kita. Al-Imamul Ghazali di sini mengingatkan tentang jangan keliru memberikan porsi terhadap ketiga dimensi manusia. Ada himmah, ada hazimah, dan ada kematian. Apa maksudnya di sini? Keliru mengurus ruh, keliru mengurus nafsu, dan keliru mengurus tubuh punya akibat besar terhadap manusia itu sendiri. Al-himmah yang dimaksud oleh Al-Imamul Ghazali, saya ambil definisi al-himmah yang ditulis oleh Syekh Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, bahwa himmah itu adalah tawajjuhul qalbi wa qasduhu bi jami'i quwwahur ruhaniyah ila janibil haqqi li husulil kamali lahu aw li ghairihi. Yang disebut dengan himmah adalah hati yang menghadap dan menuju kepada kebenaran disertai dengan segenap potensi ruhaniyahnya agar bisa sampai kepada kesempurnaan. Itulah yang pokok sesungguhnya. Himmah harus ada di dalam ruh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hati sebagai mahallul munajat, sebagai tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar ruh atau di luar hati, nafsukah itu atau tubuhkah itu, semuanya adalah atba bagi ruh. Semuanya adalah mengikuti ruh. Sehingga dalam sebuah hadis yang masyhur kita sering mendengar bahwa ala inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam diri kita ada mudghah yang jika baik maka baiklah seluruh tubuh kita, sehat seluruh tubuh kita, tetapi ketika dia bermasalah atau berpenyakit maka rusaklah. Himmah harus ada di dalam ruh, karena dia adalah komandan bagi tubuh. Himmah jangan diletakkan kepada nafsu, apalagi terhadap badan kita.
Karena himmah yang mengarah, yang boleh disederhanakan sebagai sebuah keinginan untuk mencapai kesempurnaan, itu harus betul-betul dirasakan, dialami, dijiwai oleh ruhaniah kita, bukan oleh nafsu kita. Karena himmah diberikan kepada nafsu, maka tentu saja dia akan memilih, nafsu kita akan memilih sesuatu yang baik bagi nafsu dan meninggalkan sesuatu yang buruk bagi nafsu. Apalagi itu diberikan kepada badan. Karena seringkali himmah itu Allah tutupi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Contoh yang paling sederhana, ketika kita menjalankan ibadah saum, dan ketika para ulama itu mendefinisikan saum sebagai al-imsak anil akli wasyurbi wal jima', menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan jima. Kenapa ketiga hal ini? Karena ketiga hal ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Sesuatu yang daruri, yang tidak bisa manusia harus makan, harus minum, harus berhubungan biologis. Nah, ketika urusan makan, urusan minum, urusan hubungan biologis, yang tentu saja ketiga hal ini adalah kesenangannya nafsu, maka kehadiran puasa adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa, keinginan nafsu terhadap makan, minum, dan hubungan biologis itu bisa diperbaiki atau dikendalikan, dan biarkan rohaniah kita yang kemudian mendapatkan keuntungan dari menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan seterusnya. Karena sekali lagi, jika semata-mata bahwa kewajiban atau fungsi yang seharusnya bisa dirasakan oleh ruh itu kemudian tidak bisa dirasakan oleh ruh, maka ujung-ujungnya adalah penyesalan, ujung-ujungnya adalah kerugian bagi ruhaniah kita. Mengapa? Karena setiap kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ruh kita bertanggung jawab dengan perbuatan nafsu. Ruh kita mempertanggungjawabkan keinginan-keinginan nafsu. Ruh kita mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh anggota-anggota tubuh kita yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa kemudian yang berhadapan dengan Allah, yang mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dilakukan oleh nafsu kita, oleh tubuh kita, maka ruh adalah yang bertanggung jawab. Sehingga ketika ruhaniah kita tidak memiliki himmah untuk mengarah kepada kesempurnaan, untuk mencapai kebenaran, maka tentu saja kerugian akan dialami oleh ruhaniah kita. Mengapa? Li'anna manzilakal qabr. Karena tempat kita adalah kuburan. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, diingkari oleh semua kita. Jelas terlihat, jelas dirasakan dan dialami. Ketika seseorang meninggal masuk ke dalam kubur, apa yang dia bawa? Ketika tubuhnya kemudian dikuburkan, lalu siapa yang kemudian merasakan kesepian, merasakan kegelapan? Tentu saja ruhnya. Ruh yang akan merasakan semua itu. Di luar ruh
hanya akan menjadi beban bagi ruh kita sendiri. Dan siapa tentu saja yang akan menjadi teman setia ruh kita di dalam kubur? Seperti yang kita ulas di halaman sebelumnya adalah amal kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kesalehan-kesalehan yang kita perbuat dan kita sebarkan terhadap orang lain. Itulah yang menjadi teman setia bagi ruh. Maka bisa dibayangkan kemudian ketika ruh kita tidak punya himmah, tidak punya keinginan terhadap kebaikan dan kebenaran, pada saat dia harus meninggalkan tubuhnya untuk masuk ke dalam alam barzakh, maka ruh akan mengalami kemiskinan, akan mengalami kesengsaraan karena dia sendiri tidak ada yang menyertainya. Mangziluka al-qabr. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahdah mata tasilu ilaihi. Al-Imamul Ghazali di sini sedikit mengingatkan kita semua tentang kehidupan di alam barzakh. Satu kehidupan yang tentu saja dalam bayangan kita atau pikiran kita adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Tidak. Kehidupan barzakhi adalah sesungguhnya kehidupan seperti kita. Ada satu buku yang ditulis oleh salah satu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bukunya namanya Ar-Ruh. Di dalam buku itu begitu jelas bagaimana sejumlah riwayat dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kehidupan, tentang bagaimana kehidupan para ruh di alam barzakh, tentang hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup di dunia. Termasuk di sini, ketika ada orang meninggal, maka ahlul maqabir, ahlu kubur yang lain itu menunggu dan menanyai kabar. Tentang hal ini saya ingin menambahkan satu keterangan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengutip satu riwayat dari Abi Ayyub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nafsal mu'min idza qubidat talaqqaha ahlur rahmati min indillah kama yatalaqqal bashir fid dunya fayaquluna unzuru akhakum hatta yastariha. Ketika jiwa atau ruh seorang mukmin dicabut nyawanya, maka para penghuni surga yang lain akan mengunjunginya, dan mereka akan berkata kepada yang lainnya, lihatlah saudara kita bagaimana keadaannya, berikan dia waktu istirahat, fa innahu kana fi karabin syadid, karena ia dalam keadaan yang sulit. Dan kalau sudah tenang, sudah nyantai, coba tanyakan kepada mereka, madza fa'ala fulan, apa yang dilakukan oleh fulan, wa madza fa'alat fulana, dan apa yang dilakukan oleh fulanah yang lain. Itu yang bakal terjadi, yang akan dialami oleh seseorang ketika dia meninggalkan itu. Maka sangat bisa dibayangkan oleh kita ketika ruh kita tidak memiliki himmah keinginan terhadap kebaikan, ketika ruh kita tidak memiliki keinginan terhadap kebenaran, maka dia akan bertemu dengan saudara-saudaranya dalam keadaan tidak membawa apapun. Kepedihan, kepiluan yang akan dihadapi bukan kebahagiaan yang akan dialami ketika dia bertemu dengan banyak orang. Ini
apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini memberikan bukti kepada kita bahwa mereka yang sudah meninggal itu ya hidup seperti kehidupan kita sekarang ini. Yatazawaruna, saling mengunjungi, yata'arufuna, saling berkenalan, menanyakan kabar saudara-saudaranya yang ada di dunia. Sehingga di sini misalnya ada satu hikayat tentang seseorang yang bermimpi dengan orang yang sudah meninggal. Ternyata ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah ana wa nafarun min ashabi najtami kulla lailatul jum'ah wa sabihatiha ila Bakr bin Abdullah al-Muzan. Ini seseorang bermimpi dengan orang yang sudah meninggal. Ketika ditanyakan apa yang dilakukan, mereka bilang bahwa setiap malam Jumat dan paginya kita berkumpul dengan salah seorang ulama yang sudah meninggal, namanya Bakar bin Abdullah, dan di situ kita ngobrol dan berbicara tentang kabar-kabar dunia dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian para ulama kita menganjurkan, menetapkan bahwa mengajak kita semua untuk memakmurkan malam Jum'ah dengan mengingat orang-orang yang sudah meninggal dan mendoakan kepada orang yang sudah mati, demikianlah dituliskan oleh para ulama. Dan malam ini adalah malam Jum'ah. Sekali lagi mudah-mudahan arwah ruh orang-orang yang sudah meninggal dari saudara kita, orang tua kita, seluruh ikhwan saudara-saudara kita yang lain, semoga mereka semua ada dalam kenikmatan kubur, semuanya ada dalam kebahagiaan di kehidupan mereka yang baru. Dan mudah-mudahan kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati kehidupan dunia, akhir perjalanan kita dunia adalah dengan ruh yang memiliki himmah terhadap kebaikan, sehingga kita bisa bersuka cita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita semua. Kita lanjutkan. Saya tidak akan membahas ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita diingatkan tentang satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz. Aras Allah itu bergetar karena kematian, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Aras bergetar. Roh yang penuh himmah terhadap kebaikan itu, terhadap kebenaran itu, akan menggetarkan arsy Allah. Seperti ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz ini? Untuk mendapatkan gambaran tentang Sa'ad bin Mu'adz, Abu Nu'aim al-Isfahani itu menggambarkan kepada kita semua tentang siapa Sa'ad bin Mu'adz ini. Saya hanya membacakan apa yang termaktub dalam kitab Syekh Abu Nu'aim al-Isfahani, Ma'rifatus Sahabah. Beliau di sini mengatakan Sa'ad putra Mu'adz, putra Nu'man, putra Imri'il Qais, putra Zaid, putra Abdul Ashhal, putra Jusham, putra Harith, putra Khajraj, putra Amr, putra Auf, putra Malik, bergelar Abu Amr, syahida Badran wa Uhudan. Beliau pernah menyaksikan perang Badar dan Uhud. Jadi beliau sahabat senior, termasuk kaum Ansor, wastushhida bil Khandaq, dan mati syahid di dalam peperangan Khandaq. Wahtazza li mautihi arsyur rahman, karena kematiannya arasy Allah ar-Rahman bergetar. Istibsyaron li ruhi, karena menyambut gembira bagi ruhnya Sa'ad bin Mu'adz.
Ramahu Abdul Ariqah, beliau meninggal karena racun dari panah yang dilemparkan oleh Ibnul Ariqah di dalam perang Khandaq. Fasa'alallah, lalu dalam keadaan racun menyebar di tubuhnya, Sa'ad bin Mu'adz itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ayyubaqiyah, untuk memberikan waktu, kesempatan hidup, hatta yuqirra ainah, karena masih penasaran Mu'adz untuk memberikan hukuman atas kenakalan Bani Quraidah dan Bani Nadir di dalam peperangan Khandaq itu. Dan setelah menghukum Bani Quraidah dan Bani Nadir, beliau meninggal. Dan ketika ruhnya naik, wa hamalatil malaikah, malaikat membawanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 70.000 malaikat itu menyambut naiknya ruh dari Sa'ad bin Mu'adz. Wa huwa awwalu man dhahikallahu lahu ta'ala, dia orang yang pertama Allah tersenyum. Wa wajada alaihi nabi wajdan syadidan, dan Nabi ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal betul-betul shock, sedih dengan kesedihan yang tidak pernah seorang pun melihat, termasuk istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu tidak pernah melihat kepiluan kesedihan Nabi SAW atas kematian seseorang seperti meninggal dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Watufiya Sa'ad bin Mu'adz meninggal dalam bulan Syawal tahun 5 Hijriyah, amal Khandaq, di tahun perang Khandaq. Arasy bergetar karena kematian orang yang saleh, orang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi tegaknya ajaran Islam, orang yang mengabdikan seluruh hidupnya dalam pembelaan terhadap Allah dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya satu-satunya itulah himmah dari ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Tidak ada himmah yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau mengancam kaumnya, bahwa dia tidak akan berbicara dengan keluarga dan kaumnya sampai keluarga dan kaumnya itu mengikuti jejak beliau, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau begitu merindukan setiap pertempuran dengan kaum kafir, dengan kaum musyrik. Beliau selalu menginginkan kematian syahid dalam pertempuran itu. Sehingga karena seluruh himmahnya dalam ruhanianya hanya itu, maka pantas saja ihtazza arsyur rahman limauti, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tentu saja ini sesungguhnya pelajaran bagi semua kita tentang sekali lagi pentingnya amal soleh menyertai ruhaniyah kita, karena amal soleh akan menjadi teman yang sangat dibutuhkan oleh ruhaniyah kita dalam kesendirian kita, di dalam keterasingan kita, di dalam kehidupan yang akan datang. Lalu di sini kemudian juga kita diingatkan tentang apa? Tentang satu ayat dalam Al-Quran mengingatkan tentang kita semua bahwa kita ini adalah manusia. Siapa manusia itu? Lahum qulub, manusia itu punya hati. Walahum a'yun, manusia itu punya mata. Walahum adzan, manusia itu punya telinga. Manusia itu punya akal. Dan manusia harus paham tentang apa fungsi dan tugas akal. Keberadaan akal dalam diri manusia.
Manusia harus mengerti tentang kenapa Allah ciptakan mata. Untuk apa Allah ciptakan mata? Untuk apa Allah ciptakan pendengaran? Tentu saja hati, akal, mata dan telinga kita Allah ciptakan adalah sebagai media bagi himmah ruh kita semua. Sehingga ketika keliru kita menjadikan akal, hati, pandangan kita, pendengaran kita, lahum qulub la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati tapi tidak berpikir, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran dan kebaikan, punya telinga tapi tidak mendengarkan kebajikan, ulaika kal an'am. Maka mereka yang dikatakan manusia itu ya seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan dibandingkan dengan binatang, tentu saja manusia akan lebih terhina daripada binatang. Para ulama ahli mantik itu mendefinisikan manusia itu sebagai hayawanun natik, sebagai binatang yang berpikir atau binatang yang berbicara. Jins manusia itu adalah jenisnya hayawan, binatang. Fasalnya yang membedakan antara binatang dengan manusia, atau binatang dengan manusia dengan kera, manusia dengan dengan domba dan dengan yang lainnya adalah natik, berpikir. Sehingga ketika kehilangan fasalnya yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang yang lain, maka tentu saja yang tersisa adalah jenisnya, bahwa kita itu adalah binatang. Makanya dalam ayat ini dikatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Tapi masih jauh lebih beruntung binatang. Karena setelah kematiannya binatang tidak akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh tindakan yang dia perbuat selama dia hidup. Manusia tidaklah demikian. Ketika manusia memposisikan menjadikan dirinya sebagai binatang, tidak menjadikan dirinya sebagai manusia, maka ada akibat dari seluruh tindakan, dari seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Dan ini tentu saja adhal, lebih hina, lebih sengsara dari binatang yang hanya hidup, mati, dan setelah itu tidak ada pertanggungjawaban bagi tindakan dan perbuatan mereka. Tetapi tidak demikian dengan manusia. Ini ayat penting untuk mengingatkan kita semua tentang kita ini manusia, bukan binatang. Kita diberikan potensi, diberikan kekuatan ruhaniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ruhaniah, kekuatan ruhaniah yang ada dalam diri kita ya harus digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Di awal pembicaraan tentang kitab ini kita diingatkan tentang tujuan utama kita, ibadah. Maka seluruh pikiran, seluruh pendengaran, seluruh tindakan yang dilakukan oleh badan tubuh kita dan termasuk juga oleh nafsu kita, keinginan-keinginan kita, itu harus mengarah kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruhaniah kita, ruh kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh anggota-anggotanya yang ada di dalam diri manusia. Oleh karena itu di sini Al-Imamul Hasan Al-Basri pernah mengalami satu keadaan yang tentu saja ini pengalaman ini hanya dialami oleh mereka-mereka yang hidup ruhnya atau ruhaniahnya hidup. Ketika beliau diberikan
air minum, segelas air minum, tiba-tiba beliau pingsan dan air beserta gelasnya terjatuh dari tangannya. Orang-orang tentu saja kaget dengan pengalaman atau yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Lalu setelah sadar siuman, beliau ditanya, ini ada apa wahai Abu Sa'id? Itu kunyahnya beliau. Beliau katakan bahwa ketika kau berikan aku, kau datangkan aku segelas air, maka aku teringat dengan permintaannya para penghuni neraka kepada para penghuni surga kelak di dalam kehidupan yang akan datang. Dan Allah Ta'ala abadikan tentang itu dalam surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Para penghuni neraka memanggil para penghuni surga. An afidu alaina minal ma. Berikanlah kepada kita kehausan, berikanlah kepada kita air atau apapun yang Allah telah berikan kenikmatan kepada kalian di surga. Qalu, maka para penghuni surga menjawab, innallaha harramahum 'alal kafirin. Kami tidak bisa memberikan apa yang kalian minta karena Allah haramkan. Jadi Al-Imamul Hasan Al-Basri mengkhawatirkan dirinya dalam kehidupan yang akan datang itu menjadi orang kafir yang sangat kehausan, yang sangat dalam kesengsaraan, sehingga pemberian segelas air dari para muridnya itu tiba-tiba menjadi pelajaran yang begitu seakan-akan ruhnya mengalami hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan yang akan datang. Ini tentu saja sangat berat untuk kita semua. Jika kita renungkan, ini yang seringkali mungkin para jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Saya agak berbeda definisi tentang ilmu laduni, atau istilah lainnya ilmu khuduri. Jadi ada ilmu husuli. Ilmu husuli itu ilmu yang dihasilkan dan hanya sampai pada otak kita, tetapi dia tidak hadir di dalam jiwa dan ruh kita. Dan ilmu khuduri itu adalah ilmu-ilmu yang sampai kepada ruh, kepada jiwa kita semua. Ini contohnya yang paling sederhana seperti ini. Ketika kita menonton satu peristiwa di TV, kebakaran misalnya, peristiwa kebakaran yang diberitakan di TV itu tentu saja jadi info berita yang ditangkap oleh akal kita, dilihat oleh mata kita. Tetapi lihatlah ke lubuk hati kita. Apakah kepedihan orang yang rumahnya terbakar itu bisa kita rasakan? Nah, kalau kita bersifat acuh terhadap itu, dan peristiwa kebakaran hanya sampai kepada mata kita, pada pikiran kita, tapi tidak masuk ke dalam ruhaniah kita, maka kita baru sampai pada husuli. Tetapi ketika jiwa kita bisa merasakan kepedihan, kesengsaraan yang dialami oleh mereka yang rumahnya terbakar, itulah yang disebut dengan huduri, ilmu kehadiran. Ketika ayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali mengisahkan tentang bagaimana sengsaranya para penghuni neraka, sehingga berharap setetes air dari para penghuni surga, maka bagi orang yang huduri ketika membaca ayat ini, ya seperti yang dialami atau dirasakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seakan-akan dia sedang berada di dalam neraka dan menjadi orang yang berharap itu, sehingga ketika ada satu gelas air yang ditawarkan atau dipinta oleh beliau, maka itu berujung kepada pingsan, berujung pada terjatuhnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan saya pikir juga puasa bukan mungkin, ya memang seperti itu. Tidak sekedar husuli, tetapi
dengan puasa dihadirkan di dalam jiwa dan ruhaniah kita tentang kepedihan, tentang kepiluan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hidupnya secara ekonomi tidak cukup atau jauh dari kekurangan. Tersentuhkah atau menyentuhkah puasa kita dengan laparnya perut kita, hausnya, dahaganya kita? Tersentuhkah jiwa kita untuk betul-betul bisa merasakan mereka-mereka yang ada dalam kesulitan ekonomi? Saya tidak bisa tidak terlalu ingat tentang siapa ini tokohnya. Mungkin Sirri As-Sakati, atau mungkin sufi yang lain, ahli tasawuf yang lain, tentang istighfar beliau. Ini kalau tidak salah ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsirul Kabir, bahwa Sirri As-Sakati itu khalnya pamannya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu beristighfar 40 tahun itu karena ucapan alhamdulillah. Yang lain istighfar itu karena dosa dan kesalahan. Ini kalau Syekh Sirri As-Sakati ini istighfarnya itu karena ucapan alhamdulillah. Jadi konon satu waktu salah satu toko atau pasar di kota Baghdad ini kebakaran. Dan Sirri Sakati itu punya toko atau jongkok di pasar itu. Tapi pada hari pasar itu kebakaran, Sirri As-Sakati tidak sedang berada di tempat. Sehingga sampailah kabar bahwa pasar di Baghdad itu kebakaran. Sang informan memberitahu banyak toko terbakar kecuali tokonya Sirri As-Sakati. Spontan Sirri As-Sakati itu mengucapkan alhamdulillah gitu. Tetapi berserang tidak lama setelah itu dia baru menyadari betul bahwa ucapan alhamdulillah itu baik, tetapi ketika di dalam makom yang tidak baik, artinya tidak huduri, tidak bisa merasakan atau tidak bisa menghadirkan betapa sengsaranya, betapa sedihnya toko-toko orang-orang lain yang tokonya kebakaran. Karena itulah beliau bertobat dari ucapan itu, karena ucapan itu meskipun baik, ketika diucapkan di tempat-tempat yang tidak pas, maka dia tidak menjadi sebuah kebaikan, dan dia bertobat untuk ucapan itu selama 40 tahun. Ini yang disebut dengan, jadi apa yang dialami oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ini ya semacam ilmu huduri, ilmu yang bisa menghadirkan satu peristiwa yang tidak nyata tetapi menjadi sesuatu yang nyata. Dan ini tentu saja adalah syarat utamanya mukminun, ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat dibaca, maka bagi orang mukmin akan merasakan ketakutan. Ayat-ayat tentang ancaman Allah, tentang nerakanya Allah itu seakan-akan itu nyata, sehingga dia akan merasakan ketakutan seperti itu. Dan untuk sampai kepada ilmu seperti ini yang hudur, yang hadir peristiwa-peristiwa, adalah sesuatu yang memerlukan riyadhah dan pelatihan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan membantu kita untuk mengasah ruhaniah kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau bisa menghadirkan tentang
apa yang Allah tuliskan dalam Quran atau yang Rasul sabdakan dalam sejumlah hadis dan riwayat terkait dengan balasan Allah bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan atau mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Saya pikir ada catatan untuk ayat dicukupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, law kana al-ilmul mujarrad kafiyan laka, seandainya ilmu semata, yang disebut dengan ilmu semata itu ilmu tanpa amal, jika hanya dengan ilmu saja, kafiyan laka, itu cukup bagimu, wala tahtaj ila amalin siwahu, dan kau tidak membutuhkan kepada amal selain ilmu, lakana nida'u hal min sa'il, pasti panggilan Allah, panggilan para malaikat Allah, hal min sa'il, adakah yang memohon, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampunan, hal min ta'ib, adakah yang hendak bertobat, dha'ian, sia-sia, bila faidatin, tanpa faidah. Apa maksudnya nida di sini? Ini sebenarnya bisa dirujuk, Al-Imam Al-Ghazali itu merujuk pada hadis tentang ungkapan ini. Bisa dilihat di dalam sejumlah kitab hadis. Saya hanya akan menyampaikan riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari terkait dengan ucapan ini. Annallaha yumhilu hatta idza dhahaba thuluthul laili awal yanzilu ila samai dunya. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa kalau datang sepertiga malam, maka Allah turun kepada sama dunia, langit dunia. Fayaqul, lalu Allah katakan, hal min mustaghfir, adakah orang yang meminta ampunan? Hal min sa'il, adakah orang yang meminta? Hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Hatta yanfajirul fajru, sampai terbit fajar. Jadi ungkapan Al-Imam Al-Ghazali bagi orang yang punya keyakinan atau bagi orang yang punya faham bahwa hanya cukup dengan ilmu, kita tidak membutuhkan amal, maka betapa ruginya. Bukankah ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kullalailatin, setiap malam Allah turun ke sama'id dunia lalu berkata, adakah orang yang memohon ampunan? Adakah orang yang meminta? Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang berdoa? Aku akan berikan ampunanku. Aku akan berikan apa yang dia pinta. Aku akan kabulkan atau doa-doanya. Kalau hanya dengan ilmu saja, berarti kita akan mengalami kerugian. Setiap malam tentang Allah turun ke sama'id dunia, ini para ulama memang berdebat. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan sejumlah pandangan ulama di dalam syarah Fathul Bari-nya fi syarh Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan Allah turun itu dalam pemahaman para ulama khalaf itu harus ditakwil, karena ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Allah menyuruh para malaikatnya untuk turun ke sama'id dunia, lalu para malaikat itu berteriak atau mengumumkan adakah orang yang memohon ampunan dan seterusnya. Alhasil itu terjadi setiap malam. Jadi Allah bukakan
pintu ijabah doa, Allah bukakan pintu ampunan, Allah bukakan pintu penerimaan taubat itu setiap malam. Jadi kalau kita berpandangan atau berpikiran hanya cukup ilmu saja, maka kesempatan-kesempatan emas seperti ini akan sia-sia begitu saja. Wa ruwiya anna jama'atan minas sahabah ridwanullah alaihim ajmain zakaru Abdullah bin Umar. Sejumlah sahabat menyebut-nyebut nama Abdullah bin Umar inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, adalah sahabat yang menjadi gudangnya ilmu dan menjadi rujukan para sahabat yang lain di dalam urusan-urusan agama. Para sahabat memuji tentang Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah, ahli ilmu dan macam-macam. Lalu apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tercantum dalam Sahih Bukhari. Ni'mar rajul huwa, ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, seandainya dia mau salat malam. Jadi Rasul tahu bahwa Abdullah bin Umar ini jarang salat malam. Tapi Rasul juga faham, mengerti betul kecerdasan, keluasan ilmu dari Abdullah bin Umar. Tetapi seandainya Abdullah bin Umar yang ahli ilmu itu, yang luas ilmunya itu, mau salat malam, maka dia sebaik-baik orang. Al-Imam Al-Ghazali hanya mengutip sampai di situ. Mungkin ada orang berpikiran, berarti Abdullah bin Umar tidak salat malam. Justru setelah Rasul katakan, kalau baca riwayat dari Imam Bukhari dilanjutkan, setelah Rasul katakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah Abdullah bin Umar jika dia mau salat malam, dan setelah ucapan Rasul terhadap Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar menjadi orang yang tidak pernah lepas dari salat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, ya fulan la tukthiril nauma bil lail, wahai fulan, kamu jangan terlalu banyak tidur di waktu malam. Fa inna kathratan naum bil lail, karena orang yang terlalu banyak tidur di waktu malam, yada'u sahibahu faqiran, akan menjadikan pelakunya itu orang fakir dalam di hari kiamat. Bukan tidak tidur malam, tetapi malam yang digunakan untuk tidur itu tidak terlalu banyak, sehingga sebagian dari malam kita itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tidak fakir di hari kiamat. Kalau ada riwayat lain yang mengatakan bahwa tidur setelah subuh akan fakir dunia, ini double jadinya. Malam yang dihabiskan dalam tidur, dan setelah subuh dia kembali tidur, maka fakirnya fakirun fid dunya wa fakirun fil akhirah. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Ayat tentang tahajud, sebagian malam itu bertahajudlah, amr adalah perintah Allah. Ya, fatahajjad, bertahajudlah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan ayat tentang di waktu-waktu sahur mereka beristighfar adalah syukrun, bentuk kita syukur kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang beristighfar, memohon ampunan di waktu sahur adalah zikrun. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu aswat, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah senangi. Sautu dik, suara ayam jantan,
yang berkokok di waktu pagi tentu saja. Wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Quran. Wasautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Qala Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu bil ashar, angin ini berhembus di waktu sahur. Tahmilul azkar wal istighfar, yang membawa zikir-zikir, istighfar dari orang-orang yang bangun di waktu sahur dan beristighfar di waktu sahur, membawanya ilal malikil jabbar, kepada Allah sang maharaja. Wa qala aidan, juga beliau berkata, yakni Sufyan ats-Tsauri, idza kana awwalul lail, jika awal malam tiba, yunadi munadin, malaikat akan memanggil min tahtil arsy, di bawah arasy-Nya Allah, ala liyakumil abidun. Jika datang awal malam itu, mereka berkata, bangunlah hei para ahli ibadah. Fayaqumuna, lalu para ahli ibadah itu bangun, wa yusalluna, masyaallah, mereka salat. Tsumma yunadi munadin fi syatril lail, lalu pada pertengahan malam itu ada malaikat yang memanggil, ala liyakumil qanitun, bangunlah hai qanitun. Fayaqumuna, mereka pun kaum qanitun bangun, wa yusalluna ila sahar, dan salat sampai datang waktu sahur. Fa idza kana saharu nada munadin, kalau sudah masuk waktu sahur, maka para malaikat ada yang memanggil, ala liyaqumil mustaghfirun, bangunlah hai para mustaghfirun, ahli-ahli istighfar. Fayaqumuna, lalu mereka bangun, wa yastaghfiruna, dan beristighfar. Fa idza tala'al fajru, dan kalau terbit waktu fajar, nada munadin, malaikat ada yang memanggil, ala liyakumil ghafilun, hei orang-orang yang lalai bangun. Fayaqumuna, lalu mereka pun bangun, min firashihim, dari kasur-kasur mereka, kal mauta, seperti orang-orang mati, nasyaru min kuburihim, dibangkitkan atau dibangunkan dari kuburan-kuburan. Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan tentang pentingnya bagi kita untuk memanfaatkan waktu malam, karena waktu malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan-kebaikan, Allah bukakan kesempatan-kesempatan bagi siapapun, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang punya kesulitan, bagi mereka yang ada dalam kepedihan dan kepiluan. Maka malam, bangun di waktu malam, memohon kepada Allah adalah waktu terbaik, waktu dan tempat di mana tidak terhijab doa-doa para hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya agak diingatkan tentang satu hikmah, yaitu petuah yang diberikan oleh Kiai Haji Sufyan Yahya. Jangan bicara urusan atau kesulitan dunia kepada orang, kepada manusia, karena semakin banyak kita membicarakan itu di hadapan manusia, bukan solusi atau jawaban atas persoalan yang kita hadapi, malah justru beban atau tambahan dari kebingungan itu. Bangunlah malam dan ceritakan, obrolkan seluruh kesulitan-kesulitan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti jawaban yang akan kita dapatkan, dan malam itu adalah waktu yang terbaik bagi siapapun. Saya lanjut saja. Ayyuhal walad, wahai anakku, ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim libni, diriwayatkan dalam tentang wasiat-wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, bahwa Luqman al-Hakim pernah berkata, ya bunayya la yakunanna diku aqiyasa minka, wahai anakku, ini salah satu wasiat Luqman terhadap putranya, wahai anakku, jangan sampai ayam jantan itu lebih cerdas dari kamu. Ini tafsir yang tidak terlalu nyaman untuk kita. Yunadi bil ashar wa anta naim. Ayam itu sudah memanggil-manggil di waktu sahur, sedangkan kita masih tertidur. Ayam yang
yang tidak punya kewajiban apapun itu sudah bangun. Sedangkan kita yang punya kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala masih tidur terlelap. Walaqad ahsana man qala syi'ran, sungguh baik apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ini baharnya Bahar Kamil. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamah, di sebagian malam merpati sudah berteriak, ala finanin wahnan, di atas dahan-dahan penuh kepiluan, wa inni lanaim, sedangkan aku masih tidur. Kadzibtu, sungguh aku bohong. Wa baitillahi, demi rumah Allah Ka'bah, lau kuntu asyiqan, seandainya aku merindukan Allah, lama sabaqatnil bil bukalam, pasti aku lebih dulu menangis daripada merpati-merpati itu. Wa az'am anni haim dzu sababah li rabbi fala abki wa tabkil baim. Aku mengaku mencintai Allah, begitu merindukan Allah, tapi aku tidak pernah menangis. Tetapi para binatang-binatang seperti merpati itu justru bisa menangis. Ini semuanya pelajaran kepada kita. Jadi sesungguhnya siapa yang mendapatkan taklif dan kewajiban terhadap agama itu adalah tentu saja manusia. Ayyuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi, ringkasan dari ilmu itu adalah an ta'lama ta'ata wal ibadah mahya. Kamu mengetahui apa itu taat dan apa itu ibadah. Ujung-ujungnya ilmu itu adalah mengingatkan kita semua untuk memahami arti dan makna tentang taat dan ibadah. Dan ini yang terakhir untuk malam ini. I'lam anna ta'ata wal ibadah. Ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah itu mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi. Taat ibadah itu adalah mengikuti yang membuat syariat Allah dan Rasulnya dalam seluruh perintah dan larangannya. Bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Yani maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruk. Semua yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tinggalkan, yakunu biqtida'i syar'i, ada dengan mengikuti syariat. Kama law sumta yaumal id wa ayyamat tasyrik. Seandainya kalau kamu puasa di hari Id atau di hari-hari tasyrik, takunu asyan, kamu dianggap bermaksiat. Karena kenapa? Karena tidak diperintahkan. Meskipun kamu puasa. Au shallaita fi thawbin maghsub, atau kamu salat dengan pakaian yang hasil gasap, meskipun salat. Wa in kanat surat ibadatin tathab, meskipun puasamu itu, salatmu itu adalah kebaikan-kebaikan dan diperintahkan, tetapi karena tidak sesuai, tidak mengikuti dengan ketetapan dan ketentuan syariat, rupa ibadah itu menjadi sesuatu yang berdosa. Jadi at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah itu dengan mengikuti pembuat syarak. Ayyuhal walad, wahai anakku, yanbaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Oleh karena itu, jadikanlah ucapanmu, perbuatanmu itu sesuai dengan syariat. Idzil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dhalalah. Karena ilmu dan amal jika tidak mengikuti dengan syariat adalah sebuah kesesatan. Wa yanbaghi laka alla taghtar bisyadhi wa tamatus sufiyah. Perlu kamu tidak tertipu dengan syatohat, ucapan-ucapan janggalnya atau tindakan-tindakan yang tidak masuk akalnya para ahli sufi. Li'anna suluka hadat tariq yaqudu bil mujahadah. Karena memang mereka melewati itu dengan mujahadah, wa qat'i syahwatin nafsi, memutuskan syahwat nafsu, wa qatli hawa, memutuskan hawa nafsunya, bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Ini alhasil hadratal mukarramin sekalian. Karena kita ini manusia dan manusia itu adalah mukallaf, sehingga mestinya dan seharusnya manusia lebih
mendahului atau lebih awal, lebih bersegera untuk mengenal Allah daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini terakhir saya ingin mengingatkan kita semua tentang salah satu ungkapan dari Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari, pelajaran untuk kita semua. Beliau katakan, ijtihaduka fi ma dhuminalak. Kerja keras kita untuk sesuatu yang sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin itu? Ya tentu saja rezeki. Dalam banyak ayat Allah jamin rezeki semua makhluk. Wa taqsiruka fi ma tuliba mink. Tetapi kita bersikap nyantai, tidak serius, tidak kerja keras untuk sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Apa sesuatu yang menjadi kewajiban kita? Ya beribadah. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ya untuk kita betul-betul ada di jalan yang menyelamatkan kita. Jadi untuk sesuatu yang dijamin rezeki Allah, kita malah serius. Tetapi untuk sesuatu yang ada, belum tentu ada jaminannya dalam hidup kita. Selamatkah kita atau tidak selamat? Masuk surgakah kita atau tidak masuk surga? Tidak ada yang menjamin. Kita malah apa? Malah bersikap santai. Dalilun ala intimasil basirah. Ini bukti betapa jiwa kita, rohaniah kita tidak punya himmah. Kenapa tidak punya himmah? Ya karena dia mengalami kebutaan mata batin kita hanya diletakkan kepada syahwat nafsu kita, hanya diletakkan kepada mata ini saja. Sedangkan ruh kita justru mengalami kebutaan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kelirunya kita untuk menjadikan himmah yang tadi dari awal kita bicarakan. Untuk sesuatu yang sudah dijamin mestinya kita bersifat santai untuk rezeki. Tetapi untuk sesuatu yang tidak dijamin keselamatan kita, mestinya kita khawatir, sehingga wasari'u, kita bersegera ila maghfiratin min rabbikum, pada ampun Allah, stabiqul berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi ingatlah, harus kita ingat semua bahwa apapun ketaatan kita, apapun ibadah yang kita lakukan, sekali lagi, agar dia tidak menjadi sia-sia, tentu saja dengan ilmu, dan yang kedua adalah dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua yang di malam ini, kaum muslimin sekalian, senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki ibadah dan ketaatan kita. Amal-amal yang kita lakukan mudah-mudahan Allah terima, karena itu adalah obor, lilin, lampu dalam kehidupan barzahiyah kita semua. Dan sebagai pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga, juga kru Ansor Kecamatan Banjaran, sekali lagi memohon maaf kepada para jamaah, para pemirsa sekalian, kalau ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan, juga dari atas nama dari ustadz-ustadz yang lain yang mengisi kegiatan ini, Ustadz Datan, Rusandi, Ustadz Muad, Ustadz Hasan, ya, Ketua Ansor juga Ustadz Nuri, yang pernah menyampaikan, sekali lagi bila ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai kepada Idul Fitri, kayamin waladathu ummuh, di mana hari itu kita semua dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari dosa dan kesalahan. Salah satu pintunya adalah di antara kita saling memaafkan. Sebagaimana biasa, saya ingin menutup majelis ini dengan doa yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di akhir buku ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni
أسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية وصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل عذابه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجلنا وحقق بالزيادة آملنا وقرب بالعافية غدونا وآصلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسرار وكيد الفجار وعاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار. خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدينا آمين والعفو منكم والله الموفق لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.